Nah, protes itu bahkan tidak dilaporkan, kan? Pascal, ini adalah pola yang sama. Jika kamu lihat apa yang telah dilakukan DPP, kami telah mengesahkan undang-undang sehingga warga negara asing sekarang bisa bekerja di pemerintahan kami. Penasihat Amerika bisa bekerja di departemen pemerintahan kami. Amerika Serikat telah mengirim lebih banyak penasihat militer ke Taiwan, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak 1979 ketika mereka memutuskan hubungan dengan kami. Pada tahun 1979, mereka memutuskan hubungan diplomatik, menarik semua pasukan militer AS, dan juga mengakhiri perjanjian pertahanan bersama. Ada 3 syarat pada tahun 1979. Tapi sekarang, penasihat Amerika kembali memberi saran kepada militer kami. Mereka juga berpotensi kembali ke pemerintahan. Dan semua itu sedang terjadi sekarang. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Joanna Lei, seorang pengusaha, eksekutif media, dan mantan anggota legislatif dari Partai Kuomintang di Republik Tiongkok, yaitu tentu saja Taiwan. Minggu lalu, terjadi unjuk rasa yang cukup besar di ibu kota, Taipei, menentang partai berkuasa DPP dan Presiden William Lai. Berita ini mendapat liputan yang sangat sedikit di media barat, yang biasanya sangat antusias menampilkan berbagai gerakan kekuatan rakyat ketika terjadi terhadap pemerintah yang tidak disukai barat. Namun kali ini, justru terjadi gelombang keheningan. Itulah yang ingin kami bahas hari ini. Jadi Joanna, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih, Pascal. Saya sangat senang kamu katakan berterima kasih karena hampir berkif tanda media barat sama sekali. Jadi mengge, Pui itu hanya beberapa terusin oled, Timendar. Bisakah Anda itu seperti protes-protes ini? Saya sudah sering berada di jalan yang sama di lokasi itu. Dari awal panggung hingga ke pintu besar di belakang, biasanya orang akan mengklaim ada 100.000 hingga 200.000 orang. Jika Anda berjalan lebih jauh ke samping, ke jalan lain, maka orang akan mengklaim ada 300.000 orang atau lebih. Jadi ini memang tempat tradisional untuk aksi protes di Taiwan. Ini adalah kerumunan yang sangat besar. Awalnya, mereka memperkirakan sekitar 50.000 orang akan hadir. Tetapi jumlah yang datang akhirnya 5 hingga 10 kali lipat dari perkiraan awal. Sekarang, mengapa hal ini tidak pernah diberitakan? Dalam kasus ini, Kuomintang dan Partai Rakyat mengklaim bahwa telah terjadi pemecatan massal secara ilegal terhadap semua anggota legislatif yang ada di Yuan Legislatif. Karena DPP dengan mayoritas di Yuan Legislatif skipin mengambil mengdaban eksekutif cetakan lain dan saya tahu itu cetakan besar semua legislator dan KMT dan Partai Rakyat. All the KMT and People's Party's legislators. What is a recall? Can you of that? What is a Paris recall? It's something grey. Okay, let me say a few words about recall. Baik, izinkan saya mengatakan beberapa hal tentang mekanisme recall, penarikan mandat. Dalam sistem kami menggunakan sistem distrik tunggal. Jadi Anda harus memenangkan mayoritas suara untuk mendapatkan 1 kursi. Namun, hanya dengan 1% konstituen dan 10% dari jumlah akhir yang mengusulkan recall, kursi Anda bisa dipertaruhkan dan orang lain bisa terpilih kembali. Recall ini hanya membutuhkan 1/4 dari jumlah pemilih yang memilih tentang Anda. Jadi, jika Anda berjuang dan memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan, Anda harus mendapatkan sekitar 50% suara. Tapi, jika orang-orang yang menentang Anda, mungkin mereka punya 40% suara menggunakan 40% itu untuk melakukan recall, maka Anda bisa kehilangan kursi Anda. Jadi, ini memang yang aneh secara desain. Karena DPP tidak memenangkan mayoritas di Kongres, mereka melakukan recall besar-besaran untuk menyingkirkan semua legislator KMT.
Jadi pikirkanlah ini. Di negara lain, jika Anda ingin melakukan sesuatu seperti ini, Anda membubarkan parlemen Anda, bukan membubarkan parlemen seperti yang baru-baru ini dilakukan Singapura. Perdana Menteri yang baru berkata, saya butuh mandat baru dari rakyat. Jadi mari kita bubarkan parlemen dan adakan pemilihan umum ulang. Itulah cara normal untuk melakukannya. Jadi, apakah Anda dari partai A, partai B, atau partai C, Anda semua kembali ke rakyat dan meminta mandat baru. Tapi mekanisme recall memungkinkan partai A, dalam kasus Taiwan, DPP menargetkan legislator dari partai B tanpa mempertaruhkan kursi partai A sama sekali. Jadi ini adalah sistem yang sangat asimetris. Tentu saja, jika ini hanya sistem yang adil, tidak akan menimbulkan begitu banyak protes publik dan tidak akan memanggil begitu banyak orang turun ke jalan. Namun, kali ini ada dua hal yang terjadi secara bersamaan. Pertama, DPP menggunakan ini sebagai alat politik untuk melawan partai oposisi dengan cara menggulingkan hanya legislator oposisi. Kedua, mereka menggunakan alat hukum untuk menekan upaya balasan, karena KMT juga berkata, oke, kamu gulingkan orang saya akan gulingkan orang kamu. Namun, orang-orang yang memimpin upaya balasan justru diselidiki dan dipenjara oleh sistem peradilan. Jadi baik, lembaga legislatif maupun eksekutif bergerak melawan oposisi politik di Taiwan. Dan itu adalah masalah yang sangat besar. Ini menyebabkan sistem demokrasi kita yang disebut-sebut itu memburuk ke tingkat yang sulit dipercaya. Karena hak rakyat untuk pemilu bebas dan kebebasan berekspresi seharusnya tetap dijunjung tinggi. B. Anda telah mengubah sistem peradilan dasar dalam hal proporsionalitas, proses hukum, dan beban pembuktian karena mereka telah memenjarakan ketua partai oposisi Ko Wen-je. Mereka memenjarakan orang-orang di markas KMT Taipei, direktur utama kantor KMT Taipei. Dia adalah seorang wanita berusia 75 tahun. Mereka memenjarakannya. Mereka juga memenjarakan anak-anak muda yang memimpin gerakan kontra recall dari kubu KMT. Jadi semua ini dilakukan dengan menggunakan jaksa dan sistem peradilan. Jadi kemunduran demokrasi di Taiwan sungguh di luar nalar. Dan hal ini memanggil begitu banyak orang pada 26 April, sebutkan, dan tidak dilaporkan oleh media barat manapun. Jadi, izinkan saya memastikan saya memahaminya dengan benar. Dalam konteks AS, jika kita mengambil AS sebagai contoh, ini berarti, misalnya, Partai Republik menyerang Partai Demokrat karena mereka tidak memiliki cukup kursi di Kongres. Mereka mendapatkan cukup seperempat dari distrik atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan mosi penarikan. Lalu semua anggota Demokrat kehilangan kursi mereka, sementara anggota Republik tetap mempertahankan kursinya. Dan ini dianggap sebagai hal yang wajar. Dan jika partai lain melakukan hal yang sama, maka orang-orang itu akan diselidiki dan metode yudisial digunakan terhadap mereka. Dan saat ini, partai tersebut dipuji sebagai mercusuar demokrasi yang bersinar dan juga didukung tentu saja oleh Amerika Serikat. Dan jika saya tidak salah, maka Tuan Lai juga merupakan salah satu orang yang tentu saja mendukung hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat, impor senjata dari mereka, dan petsuji sukna es di Taiwan. Kamu benar sekali. Hanya ada dua modifikasi kecil. Pertama, dalam contohmu, Partai Republik bisa menargetkan Partai Demokrat dan memulai proses recall untuk mengadakan pemilihan ulang di distrik tertentu. Kedua, mereka tidak hanya menyelidiki para pemimpin kontra recall, mereka juga memenjarakan mereka. Mereka memasukkan mereka ke penjara tanpa komunikasi, sebelum ada bukti kesalahan apapun. Mereka belum didakwa, mereka dipenjara sebelum didakwa. Dan inilah sistem unik kami. Berarti mereka bisa ditahan tanpa dibawakan hakim. Karena si ini it's be 1 atau 2 hari. Tak. It's 12 sekali. Tak diperpanjang untuk 12 bulan lagi. Atau Tanpa melihat parfum, the state suhim wasith. They were incarcerated
Mereka dipenjara oleh hakim karena jaksa meminta hakim untuk memenjarakan mereka dengan alasan takut mengganggu saksi atau alasan lainnya. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Saya akan menjawab pertanyaan Anda dulu. Penahanannya 2 bulan sekali, jadi 2 kali berarti 4 bulan. Setelah diajukan ke pengadilan, maka penahanan itu bisa diperpanjang terus-menerus. Oleh karena itu, Kee Wen-je, pemimpin Partai Rakyat, sekarang sudah dipenjara lebih dari 3 masa, lebih dari 6 bulan. Sekarang, alasan mengapa ini merusak seluruh sistem peradilan kita adalah jika Anda memimpin gerakan kontra recall, kan? Anda meminta orang untuk menandatangani petisi, Anda butuh 1% suara pada tahap pertama, dan Anda butuh 10% tanda tangan pada tahap kedua. Semua ini kemudian akan diverifikasi oleh Komite Pemilihan Pusat kita. Mereka akan memeriksa apakah ini benar-benar orang sungguhan. Ini hanyalah proses administratif yang sangat kecil. Sekarang pemerintah mengatakan bahwa karena Anda melakukan penarikan kembali legislator, hal itu melibatkan keamanan nasional. Oleh karena itu, mereka mengubah pelanggaran yang sangat kecil, masalah prosedural yang sangat sepele, menjadi kejahatan besar yang dapat dihukum penjara 5 tahun. Karena Anda membutuhkan kejahatan berat untuk memenjarakan orang. Jadi sekarang Anda bisa melihat betapa buruknya penggunaan sistem peradilan dan bagaimana sistem itu dapat menginterogasi serta mengintimidasi pihak oposisi manapun. Bahkan para pemimpin termuda, ada beberapa anak muda yang memutuskan untuk menarik kembali legislator mereka, melakukan apa yang disebut kontra penarikan, diminta untuk membayar uang jaminan pada tingkat yang di Taiwan biasanya hanya diterapkan untuk kejahatan besar. Jadi bisa melihat adanya kerjasama meluruh sistem peradilan dan terutama dari pihak jaksa adanya SPB yang sangat berkuat ini. Untuk apa ini? Maksud saya, pemilu besar terakhir di Taiwan baru saja berlangsung setahun yang lalu, bukan? Pemilu umum. Jadi parlemen saat ini masih memiliki sisa masa jabatan 3 tahun lagi. Dan sekarang DPP sedang menyingkirkan Kuomintang dan kekuatan oposisi lainnya karena mereka tidak bisa memaksakan perubahan legislatif mereka. Perubahan apa yang mereka inginkan, yang tidak bisa mereka loloskan, yang ingin mereka terapkan? Jadi ada 2 hal. Pertama, mereka mengklaim bahwa anggaran fiskal tidak disetujui, sehingga pemerintah tidak bisa berjalan. Ini agak mirip dengan pandangan Donald Trump terhadap oposisi. Namun, jika dilihat secara rinci, tahun ini Kongres justru meloloskan lebih banyak anggaran fiskal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang ada masalah besar. Misalnya, proyek baru pembangunan kapal selam mengalami pembekuan anggaran. Dengan syarat harus ada bukti konsep sebelum anggaran tambahan diberikan. Namun, kapal selam itu sekarang dilaporkan sebagai kegagalan besar. Ada banyak sekali kesalahan, sehingga sebenarnya Kongres melakukan hal yang benar dengan mengatakan bahwa Anda tidak bisa hanya karena agenda politik Anda mempercepat semua hal. Anda harus membuktikan bahwa Anda punya bukti konsep, bukti keamanan, baru bisa melangkah maju. Jadi Kongres sebenarnya membekukan beberapa usulan anggaran dengan mengatakan bahwa Anda perlu kembali melapor ke Kongres dan atau mengajukan anggaran revisi. Legislatif membuat permintaan yang cukup masuk akal, tetapi pemerintah memutuskan untuk tidak mengajukan anggaran revisi mereka sampai proses recall umum mulai mendapatkan momentum. Jadi setelah recall umum mulai mendapatkan momentum, barulah mereka akhirnya menyerahkan anggaran revisi ke Kongres. Jadi Anda bisa melihat ini seperti sebuah tarian. Ini rumit, bolak-balik. Kedua, menurut saya yang lebih relevan hari ini adalah setelah perang tarif. Anda tahu bahwa Taiwan berada di posisi yang kurang menguntungkan. Kami diminta untuk memindahkan TSMC ke Amerika Serikat. Kami diminta untuk membeli tambahan persenjataan dari AS. Kami diminta untuk berinvestasi lebih banyak di Amerika Serikat. Dan mungkin mengubah cadangan devisa kami yang jumlahnya besar. 5,76 miliar pada objek kapteyewe.
Jadi tidak ada satupun dari hal ini yang dibahas oleh pemerintahan Lai Ching-te saat ini di Kongres atau di forum-forum publik. Mandat utamanya kepada rakyatnya hanyalah 4 kata dalam bahasa Tionghoa, Ta Chu Pe, memutus hubungan dengan Tiongkok, dan beralih ke utara, yang berarti bergabung dengan negara-negara utara, hampir seperti Zelensky yang bergabung dengan NATO. Jadi, strategi utamanya adalah menjauhkan Taiwan dari Tiongkok dan mendekat ke Amerika Serikat. Bahkan dengan memindahkan teknologi tinggi dan aset-aset lainnya ke Amerika Serikat, serta cadangan devisa kita sebagian besar dialihkan ke obligasi jangka panjang AS. Tidak ada satupun dari hal ini yang dibahas di forum-forum publik Taiwan. Sekarang, semua orang membicarakan pemecatan umum legislator KMT dan pemecatan balasan yang sedang diproses, serta bagaimana sistem peradilan semakin memburuk dan rusak. Izinkan saya mengulangi sekali lagi. Signifikansi keseluruhan dari peristiwa baru-baru ini, terutama pada 26 April adalah, pertama, hal itu menunjukkan Taiwan bergerak menuju demokrasi yang tidak liberal dengan kecepatan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kedua, Taiwan juga bergerak ke arah totalitarian dengan menggunakan kekuasaan administratif untuk menyingkirkan oposisi di lembaga legislatif melalui lembaga yudikatif. Jadi semua ini mengarah ke negara yang hampir totaliter. Sementara itu, isu utama yang dihadapi ekonomi dan masa depan Taiwan, yaitu perang tarif AS dan strategi balasan Taiwan, tidak dibahas di forum publik. Betapa buruknya itu, dan betapa luar biasanya itu bagi mitra nilai demokrasi seperti Lai Ching-te bagi Amerika Serikat. Ini benar-benar luar biasa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini juga merupakan pengalihan yang berguna? Cara untuk mengalihkan perhatian publik dari hal yang sebenarnya penting, yaitu keputusan ini, bukan hanya soal pergeseran geopolitik, tetapi juga momen geopolitik yang menentukan ketika para pemimpin berkata, "Oke, kita akan berpihak pada Amerika dalam konfrontasi yang akan datang dengan Tiongkok. Dan sekarang, kita akan menciptakan against semua Frappo, mungkin ini Bafi Foy strength." Of maybe maintaining a balance. Tentu saja, Lai Ching-te akan memberikan pidato yang sangat penting pada 20 Mei mendatang. Saya menduga dia akan melanjutkan pendekatannya yang disebut Tuo Zongrubei, yaitu melepaskan diri dari Cina dan bergabung dengan blok utara. Dia akan terus memprovokasi Cina, dan dia akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa Taiwan akan meningkatkan pembangunan persenjataan dan militernya, bekerja sama dengan strategi AS di Pasifik Barat. Faktanya, delegasi pertamanya ke Washington baru saja kembali dan melaporkan bahwa kemajuan yang mereka capai adalah bahwa apapun yang dibeli Taiwan dalam hal pengadaan senjata dari Amerika Serikat sekarang akan dihitung untuk mengimbangi neraca perdagangan. Jadi, bukan hanya imajinasi saya bahwa Lai Ching-te melakukan hal ini. Dia memang melakukannya. Dia berusaha semakin mengaitkan Taiwan dengan rencana militer di Pasifik Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan tarif perdagangan ini akan menjadi langkah yang tepat waktu untuk juga memberitahu Taiwan bahwa, hey, dengan melakukan ini, kami meningkatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Kami semakin terhubung erat dengan kebijakan AS. Dan ini, omong-omong, membantu kami menurunkan tarif kami. Jadi ada banyak hal yang terjadi. Namun secara lokal, dia mencoba menggunakan pendekatan oposisi, meningkatkan kekuatan politik mereka, dan juga pemilihan lokal kita, dari tingkat kota hingga Dewan Kota, akan berlangsung dalam waktu sedikit lebih dari setahun. Jadi dia akan memperkuat posisinya dalam pemilihan lokal. Dan pemilihan lokal sangat penting dalam konteks Taiwan, bukan? Karena biasanya itu menjadi indikator awal untuk apa yang bisa diharapkan dalam 2 tahun ke depan. Dan ini adalah sistem proporsional, di mana Anda benar-benar bisa merasakan kecenderungan politik masyarakat di lapangan. Benar. Right, there are two reasons. Let me just come back to you.
Ada dua alasan. Izinkan saya kembali kepada Anda. Saat ini dalam pemilihan lokal, KMT sebenarnya memenangkan semua kota besar. Wali kota di semua kota besar berasal dari oposisi DPP. KMT yang menjalankannya. Kedua, Dewan Lokal menggunakan sistem multi-kursi. Jadi, Anda hanya perlu sejumlah kursi tertentu untuk mengamankan posisi Anda di Dewan Lokal, dan Partai Rakyat memiliki peluang lebih besar. Jadi, Partai Putih akan memiliki peluang yang cukup kuat untuk memenangkan pemilihan lokal. Dan itulah sebabnya Ko Wen-je, Ketua Partai Putih, sekarang di penjara. Jika Anda menghitung suara Ko Wen-je dalam pemilihan umum, karena dia juga mencalonkan diri sebagai presiden terakhir kali, jika Anda menghitung suaranya, dia mungkin akan mendapatkan 15 hingga 20% dari semua kursi lokal, hanya berdasarkan berapa banyak orang yang mendukungnya saat dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dan itulah sebabnya Lai Ching-te berusaha menghentikan semua kemungkinan pertumbuhan Partai Putih sedini mungkin. Dan Ko Wen-je sekarang di penjara tanpa bukti yang kuat. Tapi ini benar-benar sangat mirip dengan proses yang terjadi di Ukraina, di mana politisi oposisi dan orang-orang lainnya dijebloskan ke penjara dan media mulai dilarang. Dan semua itu kemudian, tentu saja, Ukraina hingga hari ini masih dipuji oleh orang Eropa dan Amerika sebagai mercusuar demokrasi terbaik di Eropa. Maksud saya harap orang Taiwan tidak semudah itu dibodohi seperti orang Ukraina. Maksud saya, di sini juga ada protes sekarang. Nah, protes itu bahkan tidak dilaporkan, kan? Pascal, ini adalah pola yang sama. Jika kamu lihat apa yang dilakukan DPP, mereka telah mengesahkan undang-undang sehingga warga negara asing sekarang bisa bekerja di pemerintahan kita. Penasihat Amerika bisa bekerja di Departemen Pemerintahan kita. Amerika Serikat telah lebih banyak penasihat militer ke Taiwan, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak 1979 ketika mereka memutuskan hubungan dengan kita. Pada 1979, mereka memutuskan hubungan diplomatik, menarik semua pasukan militer AS, dan juga mengakhiri perjanjian pertahanan bersama. Ada 3 syarat pada 1999. Tapi sekarang penasihat Amerika memberi saran kepada militer kita. Mereka juga berpotensi kembali ke pemerintahan. Dan semua itu sedang terjadi sekarang. Ya Tuhan, itu sangat menakutkan. Itu benar-benar menakutkan, karena ini seperti ada penumpukan internal untuk kemudian membenarkan posisi-posisi ekstrem. Karena maksud saya, pertanyaannya tentu saja. Satu-satunya hal yang dikatakan China sebagai garis merah mutlak adalah deklarasi kemerdekaan atau intervensi asing. Tapi menurut Anda, apakah ada penumpukan menuju hal ini untuk menciptakan momentum agar Lai benar-benar berdiri di depan kamera dan menyatakan bahwa mulai hari ini, yang memerintah pemerintahan adalah Republik Demokratik Taiwan dan bukan lagi Republik Tiongkok. Kemungkinan besar akan terjadi secara bertahap. Dan itulah mengapa saya pikir pidato peringatan 1 tahun pada 20 Mei akan sangat-sangat krusial. Jika dia terus memprovokasi, yang telah kita lihat adalah sikap Tiongkok sangat keras. Setelah 11 Maret, mereka menyatakan Selat Taiwan sebagai perairan internal. Jadi garis penolakan udara sekarang ditarik ke timur Taiwan, bukan? Jadi Selat Taiwan adalah perairan internal. Wilayah penolakan ada di sebelah timur Taiwan. Jadi, jika Lai Ching-te melakukan sesuatu yang lebih provokatif pada 20 Mei, itu akan terjadi di tengah potensi konfrontasi perdagangan dan minyak antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi, sikap atau posisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, dan itu sama sekali tidak akan menguntungkan Taiwan. Namun Taiwan sangat bergantung secara ekonomi pada Tiongkok. Maksud saya, itu adalah mitra dagang terbesar Anda. Amerika Serikat sebenarnya hanya nomor 2. Jika Tiongkok pernah melakukan kepada Taiwan, apa yang baru saja dilakukan Amerika Serikat, seperti mengancam dengan tarif, apa dampaknya terhadap ekonomi Anda?
Oh, itu akan menjadi bencana karena teknologi teratas kita, seperti TSMC, dan sekitar 85 perusahaan yang bekerja dalam rantai pasok TSMC, bagian yang paling bernilai, akan dibawa ke Amerika Serikat, yang memang menjadi tujuan yang dinyatakan baik oleh Trump, maupun didukung oleh strategi keseluruhan Lai Ching-te. Jadi teknologi unggulan kita akan pindah ke Amerika dan itulah yang disebut Tuozong Rubei, yaitu bergerak ke utara. Namun, bagian tengah kita sebenarnya bagian perdagangan terbesar dengan Tiongkok. Suku cadang, komputer, teknologi informasi, LED, segala macam komponen presisi. Taiwan mengekspor ke Tiongkok. Dan jika kita tidak lagi mengekspor dari TSMC ke Amerika Serikat, lalu jika Anda kehilangan ekspor teknologi tingkat menengah ke Tiongkok, apa yang tersisa untuk kita? Anda memiliki industri jasa, basis pertanian, dan ekonomi lokal. Anda tidak memiliki hubungan lain dengan perdagangan internasional. Jadi hal itu akan menjadi bagi Taiwan. Dan strategi itu seperti memotong satu lengan, mengirimkan gadis tercantik Anda ke Amerika Serikat, dan memotong anak laki kedua Anda, lalu membiarkannya mati. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan Lai Ching-te dalam hal membantu rakyat Taiwan. Tapi saya mengerti dia sedang memajukan ideologinya dan apa yang ia harapkan tercapai. Taiwan yang pro-Jepang dan merdeka. Dia sebenarnya tidak pernah benar-benar mendukung kemerdekaan Taiwan. Dia adalah pendukung gerakan kemerdekaan Taiwan yang pro-Jepang. Saya tidak mengerti soal itu karena Anda tahu, Jepang sama sekali tidak punya klaim, bahkan secara retoris pun tidak ada, atas Taiwan. Hal terpenting bagi Jepang adalah agar tidak terjadi perang terkait Taiwan. Karena itu otomatis akan menyeret Okinawa, bukan? Mereka sangat dekat, sangat dekat. Jadi mengapa Lai mengambil pendekatan pro-Jepang dan pro-Taiwan seperti itu? Nah, selama waktu yang sangat lama, gerakan kemerdekaan Taiwan memiliki dua cabang utama. Yang pertama adalah menuntut kebebasan dan demokrasi, terutama dari Amerika Serikat. Itulah sebabnya mereka sangat dekat dengan Partai Demokrat, karena mereka adalah oposisi pada saat itu. Jadi, cabang ini menuntut sistem demokrasi yang umumnya lebih terbuka. Itu berasal dari Amerika. Cabang kedua dari kemerdekaan Taiwan adalah untuk melanjutkan kejayaan era pemerintahan Jepang. Bagi mereka, Jepang adalah tanah air mereka, baik dalam imajinasi maupun cita-cita mereka. Jadi sejak sekitar tahun 1995, dimulai dengan Lee Teng-hui, Anda mulai melihat lebih banyak penggambaran tentang Jepang dan bagaimana era itu dianggap sebagai masa kejayaan. Dengan masa pemerintahan Jepang dipandang sebagai masa keemasan Taiwan. Lai Ching-te termasuk dalam kelompok kedua. Gagasan umumnya, jika Anda ingat, politisi Jepang pada satu titik pernah mengatakan, jika sesuatu terjadi pada Taiwan, itu juga terjadi pada Jepang. Ia menunjukkan bahwa Jepang akan mendukung Taiwan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari China terhadap Taiwan. Jadi itulah tanah air spiritual dan aspirasi Lai Ching-te. Ia juga telah mengubah tatanan budaya kita dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya misalnya dalam hiburan dan iklan, Anda tidak menggunakan bahasa asing. Namun sekarang, hanya iklan berbahasa Jepang yang dapat ditayangkan secara penuh di TV publik dan TV siaran. Tidak ada iklan berbahasa Inggris yang boleh ditayangkan secara penuh, tetapi iklan berbahasa Jepang bisa. Era pemerintahan Jepang juga ditayangkan di stasiun penyiaran publik dengan banyak kisah manusia yang dipuji, pengacara hebat, sistem yang luar biasa, dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan yang sangat kuat untuk berpihak pada Jepang, dan masa kejayaan pemerintahan Jepang di kubu Lai Ching-te. Faktanya, semuanya menekankan hal ini. In the Lai Ching-te camp. In fact, all of them do underscore this. Tapi ini benar-benar aneh karena, sekali lagi, tidak ada klaim dan tidak ada keinginan sama sekali di Jepang untuk, dalam bentuk apapun, membantu Taiwan. Maksud saya, mati demi Taipei jelas bukan slogan. Tidak ada yang akan mendukung itu di sini di Jepang. Hanya orang-orang yang benar-benar ekstrem saja yang akan berkata, ya kita harus melakukan itu. Selain itu, Jepang memiliki pasukan bela diri dan ada klausul dalam konstitusinya yang melarang militernya dikerahkan ke luar negeri.
Dan tentu saja, Taiwan diklasifikasikan sebagai luar negeri. Jadi tidak ada pertanyaan tentang itu di dalam Jepang. Tapi yang Anda katakan adalah bahwa di dalam partai pemerintah yang berkuasa ini, ada orang-orang yang memiliki fantasi seperti itu tentang Jepang. Fantasy of Japan? And it continues to tell people Japan will come to our aid. Dan terus-menerus memberitahu orang bahwa Jepang akan membantu kita. Jika Anda kembali ke sekitar tahun 2002, perjanjian AS-Jepang diperluas ke pulau-pulau di Okinawa dan wilayah barat, yang seharusnya disebut pulau-pulau barat daya Okinawa. Jadi mereka telah memperluas wilayah pertahanan ke area yang sangat dekat dengan Taiwan. Pulau Yonaguni di dekat sisi timur Taiwan sebelum memasuki palung Okinawa adalah area like dengan memperluas expand dan lain untuk memiliterisasi wilayah tersebut. Pada masa pada dukungan untuk Taiwan yang sangat pada DPP, khususnya Lechingte. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kepemimpinan politik di Jepang. Meskipun konstitusi yang berlaku tidak mengizinkan Jepang untuk secara terbuka mendukung Taiwan. Namun, ada dukungan yang sangat kuat, jika tidak bisa disebut sekuat batu, karena ini adalah istilah yang digunakan AS, ada dukungan mendasar yang sangat kuat untuk Taiwan. Ini sudah lama menjadi strategi DPP. Mereka telah memberitahu masyarakat Taiwan bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan datang dan mendukung posisi mereka. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan soal netralitas dan bagaimana Anda harus mengelola ketegangan agar terhindar dari perang, saya rasa ini adalah retorika yang sangat berbahaya yang memberikan ilusi yang salah kepada masyarakat. Dan kita harus sangat memperhatikan apa yang mungkin dia katakan pada 20 Mei nanti. Watch very carefully what May 20th he may say. Yes, I absolutely agree. And Ya, saya benar-benar setuju. Dan Anda tahu, jika memang ini adalah strategi yang sama, maka melihat ke Ukraina untuk mencari petunjuk tentang apa yang akan terjadi sangatlah penting. Karena kenyataannya, NATO telah mendukung Ukraina dengan segala hal, kecuali satu hal yang sebenarnya bisa membuat perbedaan, yaitu pasukan sungguhan. Bukan. Jadi tidak, Anda akan dijadikan umpan meriam. Anda akan dijadikan mitra pelaksana untuk perang kinetik. Jadi akan menjadi ilusi yang sangat buruk jika Taiwan berpikir bahwa AS atau Jepang benar-benar akan datang membantu. Mereka memberikan segalanya untuk melawan sesuatu yang Jepang tidak ingin ini terjadi, tapi mungkin Amerika Serikat mau. Saya pikir kepemimpinan Jepang saat ini jauh lebih berhati-hati dibandingkan era Abe. Mereka jauh lebih berhati-hati karena perang semakin mendekat. Menjadi ancaman lebih seperti kenyataan yang akan terjadi. Jadi mereka jauh lebih berhati-hati baik dalam bahasa maupun tindakan mereka. Ya, untungnya, saya akan bilang untungnya dalam kasus ini, mereka juga sedang berusaha membangun koneksi baru dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Jadi menurutmu, kenapa protes-protes ini begitu sistematis diabaikan? Apakah ada, karena kamu bilang maksudku Reuters dan Bloomberg dan sebagainya, mereka tidak memberitakannya. Dan CNN, mereka semua punya reporter lokal, kan? And CNN, and they all have local reporters, right? Exactly. They have local reporter on ground, and whenever... Tepat sekali. Mereka memiliki reporter lokal di lapangan. Dan biasanya mereka akan melaporkan aksi protes. Saya pikir CNN adalah kasus khusus. Koresponden CNN pindah dari Tiongkok ke Taiwan. Jadi dia memiliki posisi yang sangat kuat untuk mengangkat Taiwan sebagai mercusuar demokrasi. Saya telah melihat laporannya, dan setiap kali ada sesuatu yang baik, dia selalu tampak sangat bahagia mempromosikan Taiwan sebagai model demokrasi. Menurut saya, strategi keseluruhan AS dalam hal media massa mereka adalah memperlakukan KMT sebagai partai penguasa kuno yang sudah kehilangan dukungan rakyat dan kalah, tanda kutip, dari gerakan kemerdekaan di Taiwan. Tapi, mereka mengabaikan fakta bahwa, seperti yang saya katakan di program Anda sebelumnya, 70% masyarakat memilih pada pemilu terakhir. 70% of the people voted last time.
40% memilih DPP. Jadi jika dihitung 28% dari masyarakat memilih jalur presiden. Dan dari 24% itu tidak semuanya mendukung gerakan kemerdekaan Taiwan yang diusungnya, apalagi ilusi yang sangat pro-Jepang atau pembangunan militer yang pro-AS. Jadi hal-hal ini tidak sesuai dengan agenda mereka. Maka mereka tidak melaporkan apapun yang bertentangan dengan agenda tersebut, terutama ketika kita bergerak dari demokrasi liberal menuju negara polisi totaliter. Semua hal ini, biasanya Anda akan mengatakan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jika ini terjadi di Hong Kong, terjadi di Shanghai, bahkan 10.000 orang saja sudah menjadi hal besar. Tidak, sebenarnya 1.000 orang saja sudah menjadi hal besar. Tapi ini 200.000, 300.000 orang turun ke jalan dan media barat tidak mengatakan apa-apa. Mereka menutup mata. Mereka diam. Ini hanyalah penciptaan narasi, bukan? Dan pengendalian narasi ini yang perlu dipertahankan agar gagasan sederhana hitam putih tentang apa yang terjadi dalam sebuah konflik tetap hidup. Dan sebenarnya, dalam arti yang menyedihkan, Taiwan hanya mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Barat bebas saat ini. Karena sekarang, kita melihat pemilu di Rumania tanpa pesaing utama, yang dilarang oleh lembaga yudisial untuk mencalonkan diri, hanya karena lembaga yudisial mengatakan dia tidak kompatibel. Maksud saya, ideologinya tidak sesuai dengan apa yang dianggap baik untuk negara, yang benar-benar tidak masuk akal. Saya sudah berbicara dengan rekan-rekan dari Polandia yang mengatakan bahwa Polandia sedang menindak oposisi. Kita juga melihat di Jerman, AfD sekarang secara resmi dicap sebagai kelompok ekstremis sayap kanan dan sedang dalam proses untuk dilarang. Maksud saya, penindakan terhadap demokrasi di Barat saat ini juga merambah ke Taiwan, bukan? Tepat sekali. Saya pikir, mulai dari Amerika Serikat, demokrasi sedang mengalami kemunduran. Jika Anda melihat apa yang terjadi pada sistem checks and balances, hak asasi manusia, hak amandemen pertama, semuanya sedang dipertanyakan. Universitas-universitas juga sedang dipertanyakan. Jadi, mulai dari Amerika Serikat dan meluas ke semua demokrasi yang lebih muda, kita melihat perubahan besar dalam arti sebenarnya dari demokrasi. Dan banyak fondasi yang sistem tadi pertanyakan imdep. Namun, juga di Taiwan, menurut saya, kegunaan sistem peraca dalam penahanan tanpa komunikasi. Artinya Anda ditempatkan di sel yang sangat kecil, tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Jadi semua pemimpin politik yang saya sebutkan tadi ditahan, mereka dipenjara secara incommunicado, tanpa komunikasi. Anda menciptakan suasana negara polisi yang sangat kuat untuk memberitahu orang-orang, jangan coba-coba menantang saya. Jika Anda melakukannya, Anda bisa mengalami kekejaman seperti ini, bahkan tanpa bukti kuat bahwa Anda melakukan kesalahan hukum, tanpa melakukan pelanggaran besar terhadap hukum. Jadi kita berada dalam keadaan yang sangat buruk. Inilah kombinasi dari kemunduran demokrasi dan demokrasi negara secara polisi. Jadi apa yang ditunjukkan oleh protes-protes ini? Apakah Anda melihat akan ada lebih banyak protes ke depannya? Karena Anda tahu, Taiwan, dalam arti tertentu, Anda telah berjuang untuk demokrasi ini. Dan seperti yang Anda tahu, KMT dulunya adalah partai tunggal, partai penguasa yang berasal dari rezim-rezim diktator sebelumnya, bukan? Lalu Anda mendemokratisasi negara ini selama 25-30 tahun terakhir dengan sangat baik, dan sekarang terjadi hal seperti ini. Jadi, anita Anda, mapasakat di Taiwan memaknai teng anyad. Desmediang tawar for protes-protes ini. Saya rasa sayangnya ada kesenjangan generasi dalam analisis ini. Kebanyakan orang yang memahami bahwa pemerintahan DPP saat ini tidak demokratis karena kami berjuang selama 30 tahun untuk membuatnya lebih terbuka, adalah mereka yang memiliki pengetahuan sejarah
tersebut. Namun generasi muda yang tidak tahu dari mana demokrasi itu berkembang, berapa banyak hal yang secara bertahap dibuka dan direformasi, generasi muda ini tidak akan memiliki ingatan atau pemahaman sejarah itu. Akibatnya, mereka tidak melihat ada yang salah dengan apa yang dilakukan pemerintah atau apa yang dikatakan pemerintah kepada mereka. Jadi saya melihat kesenjangan generasi ini bukan dari sudut pandang ideologis, melainkan dari pengalaman sejarah. Semangat zaman dari berbagai kelompok usia sangat berbeda. Untungnya kali ini dalam aksi protes 26 April, kami melihat banyak anak muda yang turun ke jalan dan berkata, lihat kami memang tidak memahami semuanya, tapi kami tahu bahwa ini bukanlah makna demokrasi yang sesungguhnya. Jadi, lebih banyak anak muda yang turun pada 26 April. Saya adalah seorang optimis. Saya percaya bahwa sistem seharusnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri, meskipun mungkin harus membayar harga yang mahal. Namun, Anda juga perlu memiliki pemimpin politik yang kiater kayak, oke, lakukan apapun terhadap saya, tapi saya tidak takut, saya tidak akan mundur. Dan sekarang kita mulai melihat orang-orang bermunculan, tidak sendiri KMT, banyak dari mereka berasal dari KMT. Di visitas pembang DPP ang ngaythakan, lihat, Harrison kita foto parang melangkot sa pinteni. No, because they are in power. Tidak, karena mereka sedang berkuasa. Begitu mereka berkuasa, kekuasaan itu sangat menggoda. Kekuasaan datang dengan status, bahkan potensi imbalan. DPP sekarang sangat erat kaitannya, meskipun beberapa orang percaya bahwa faksi Tsai Ing-wen tidak sepenuhnya setuju dengan faksi Lai Ching-te. Tapi Tsai Ing-wen sangat diam. Itu sangat menyedihkan. Itu ismaris dika. Dari gemathar karat na ispirki, untuk hafaf mambracho and hang taswan. Sumber straight gorak ang isa koloran de mimes flan baling objective. Saya tidak bisa memikirkan sumber beringgris. Jadi mungkin sumber kita milik answer sehingga sumbernya. Itu harus melampaui dan outpournya mereka atau lensa mereka. Mereka memilih lensa tertentu dari elemen tertiar. Apa penilaian Anda terhadap Taipei Times? Apakah Anda akan merekomendasikannya sebagai sumber informasi tentang apa yang sedang terjadi, memiliki bias ideologis? Taipei Times memiliki beberapa streamer, beberapa reporter yang bagus. Jadi, saya akan merekomendasikan orang-orang untuk mengikuti reporter individual daripada hanya surat kabarnya saja. Taipei Times masih memiliki beberapa reporter yang baik. Baiklah, dan kami akan mengundang Kim Antui ke program ini. Tolong berhausia ke member 40. Karena skill, sebenarnya sulit untuk diilustrasi. Tawa sesuai sedang di ka. Saya sangat senang dengan membahas hal ini. Sang tidak menyebutnya ketika Faisal harus dithreatsin. Keks puasilis, sua amas beranya. Dr. Joanna Lei, terima kasih banyak atas waktu was. Terima kasih Pascal.